Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan Zoom meeting untuk melengkapi tugas akhir dari mata kuliah pengembangan produksi media pembelajaran IPA dengan dosen pengampu Bapak Dr. Febrianto MPD. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil media pembelajaran kami yaitu Handout. Dengan anggota kelompok, yang pertama saya sendiri yaitu Rahmi Fajri Saisyah dengan NIM 20231133. Yang kedua Siti Mariam dengan NIM 20231034. Yang ketiga yaitu Yulia Firdayani dengan NIM 20231145. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Yulia. Kepada Yulia dipersilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian handout. Handout adalah bahan pembelur yang relevan terhadap kompetensi dasar dan materi pokok yang diajarkan kepada peserta didik guna memudahkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Fungsi handout yang pertama yaitu membantu peserta didik sebagai rujukan motivasi belajar. Yang kelima memberi umpan balik, dan yang keenam yaitu menilai hasil belajar. Selanjutnya yaitu penyusunan handout. Langkah-langkah menyusun handout adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis kurikulum. Yang kedua, menentukan judul handout. Yang ketiga, mengumpulkan referensi sebagai bahan penulisan. Yang keempat, menulis handout. Yang kelima, mengevaluasi hasil tulisan. Yang keenam, memperbaiki handout sesuai dengan kekurangan-kekurangan yang ditemukan. Dan yang terakhir yaitu gunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi handout. Next. Cara mengembangkan handout menjadi bahan ajar yang luar biasa. Cara yang pertama yaitu melakukan evaluasi bahan ajar menggunakan standar kompetensi dan kompetensi dasar sebagai dasarnya. Yang kedua, berdasarkan hasil evaluasi, putuskanlah materi yang harus dikembangkan. Yang ketiga yaitu putuskan isi handout, dan yang terakhir, putuskan bagaimana cara penyajiannya. Next. Keunggulan produk handout terletak pada desain sistem pembelajarannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yulia Firdayani yang telah memaparkan materi. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Siti Mariam. Kepada Siti Mariam dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai tentang tujuan pembelajaran. Jadi, siswa dapat memahami pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Next. Acuan media pembelajaran. Yang pertama, kami menggunakan strategi student center, yaitu metode pembelajaran yang menempatkan peran siswa sebagai subjek pembelajaran. Metode ini memungkinkan siswa belajar lebih aktif, mandiri, dan menerapkan serta memahami materi belajar sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Yang kedua, kami menggunakan proses pembelajaran sinkronos mandiri secara langsung, di mana siswa mempelajari suatu objek yang kami sediakan berupa handout. Yang ketiga, tipe pembelajaran yang kami angkat dari judul handout listrik statis adalah tipe integrated. Yang keempat, model pembelajaran yang kami sediakan adalah discovery learning, di mana model pembelajaran ini menekankan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pengalaman belajar peserta didik secara aktif. Next nih.
Materi handout yang kami sajikan, yang pertama itu tersusun sesuai indikator, kedua penjelasan materi secara ringkas sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, memuat pembagian materi di setiap pertemuan. Yang keempat, memuat banyak gambar. Dan yang terakhir, adanya latihan menguji pemahaman siswa. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Siti yang telah memaparkan materi. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan sendiri. Struktur handout. Yang pertama yang terdapat dalam struktur handout tersebut adalah cover. Di bawah cover ya terdapat itu standar kompetensi dasar. Yang kedua yaitu terdapat indikator, pendahuluan, peta konsep, dan materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu contoh soal, latihan, serta daftar pustaka. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang materi atau model pembelajaran yang kami buat yaitu tentang handout. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai produk media pembelajaran kami mengenai handout. Di sini kami mendesainnya dengan sedemikian rupa, yaitu handout mengenai listrik statis dalam kehidupan sehari-hari untuk kelas 9 SMP. Pada lembar kedua, di sini kami menyajikan mengenai tentang standar kompetensi listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, di mana memahami konsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa dapat belajar dengan mandiri dan memahami pelajaran yang telah kami sajikan pada materi handout kami pada lembar ketiga, yaitu mengenai tentang kompetensi dasar mengenai listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kami menyajikan tentang kompetensi dasar pada KD 3.4 dan sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi sesuai dengan kurikulum 2013. Pada lembar keempat, kami menyajikan mengenai pendahuluan dari handout ini dan memaparkan pada pertemuan berapa materi yang akan dijelaskan dan akan dikomunikasikan oleh seorang guru, sehingga memudahkan seorang guru untuk mengajar dalam pembelajaran dan murid akan memahami secara ringkas tentang pembelajaran listrik statis ini. Pada lembar kelima, di sini kami menampilkan sebuah peta konsep tentang listrik statis ini, sehingga dapat dilihat tentang perincian pembelajaran mulai dari pertama sampai akhir pembelajaran. Nah, setelah peta konsep, kami menampilkan mengenai materi pembelajaran pada setiap pertemuannya. Jadi, berisi tentang lengkapnya setiap pertemuan pada setiap pembelajaran yang ada. Dengan materi yang singkat dan ringkas, dengan penampilan gambar-gambar yang telah kami berikan, sehingga memudahkan peserta didik untuk memahami apa dan bagaimana, kenapa terjadi, dan apa saja contohnya, sehingga mereka dapat memahaminya secara rinci. Setelah berbagai materi dan latihan contoh yang telah kami berikan pada handout kami, selanjutnya kami akan memberikan sebuah latihan, di mana latihan ini untuk menguji kecerdasan peserta didik, apakah mereka paham atau tidaknya. Di sini latihan kami sajikan berupa latihan objektif dan esai. Nah, dan pada lembar terakhir kami menyajikan tentang daftar pustaka atau referensi yang kami ambil dari berbagai sumber, sehingga tercipta sebuah handout yang kami sajikan pada media pembelajaran secara ringkas dan memiliki keunikan dengan berbagai gambar yang telah kami berikan untuk memudahkan peserta didik dalam belajar.
Cukup sekian video presentasi yang telah kami paparkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.